Dua pemain Persib dikudeta tim rival. Musuh dalam masalah besar, Persib ingin permalukan juara reguler series. Bojan Hodak jawab keresahan Bobotoh di laga kontra Persebaya. Ketua VPC akhirnya temui Teddy selesaikan masalah yang terjadi. Ketua VPC akhirnya temui Teddy selesaikan masalah yang terjadi. Ketua Umum Viking Persib Club Tobias Ginanjar Saidina menemui Sporting Direktor PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono. Tobias juga bilang, pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada pria asal Malang, Jawa Timur itu. Permintaan maaf tersebut ihwal kegaduhan dan ketegangan yang terjadi selama hampir 1 musim ke belakang, yang tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan salah persepsi di antara Bobotoh terhadap kebijakan-kebijakan klub, tutur dia. Dia bilang, selesai berdialog dengan Teddy, memiliki keyakinan bahwa semua keputusan klub terikat regulasi memang diambil untuk kebaikan Persib dan Bobotoh. Saya maupun Pak Teddy sama-sama mempunyai tujuan yang baik untuk Persib dan Bobotoh. Kedepan kami berkomitmen akan lebih menjaga komunikasi dengan mencari persamaan-persamaan di dalam sebuah perbedaan untuk selanjutnya melakukan langkah nyata agar tercipta sinergi yang positif antara supporter dan klub. Kami biru, kami putih, kami Persib, kata Ketua Umum Viking Persib Club itu menegaskan. Bojan Hodak jawab keresahan Bobotoh di laga kontra Persebaya. Pertanyaan besar ada di benak sebagian besar Bobotoh. Hal itu terungkap saat Persib melawan Persebaya beberapa hari yang lalu, di mana salah seorang Persib membentangkan tulisan yang mempertanyakan mengapa Bojan Hodak tak memainkan Abdul Aziz. Hal itu langsung dijawab oleh Bojan Hodak. Sejauh ini, Abdul Aziz baru mengemas 28 menit dari 2 pertandingan di sepanjang musim ini. Minimnya kesempatan bertanding, tentu disayangkan Bobotoh karena Abdul Aziz merupakan pemain potensial. Padahal di era Luis Milla, Abdul Aziz cukup sering mendapatkan kesempatan bermain hingga mengemas 683 menit dari 20 pertandingan. Besarnya pertanyaan Bobotoh soal minimnya kesempatan bermain dari Aziz, pelatih Persib langsung menyampaikan alasannya. Katanya, Bojan belum menemukan sisi spesial dari Aziz untuk dipasangkan dalam skemanya. Karena saya tidak melihat dirinya cukup baik untuk bermain, semua memiliki peluang dalam latihan dan ketika latihan dia mencapai levelnya sehingga tidak bisa bermain, kata pelatih asal Kroasia itu. Ia mewajarinya akan banyaknya pertanyaan publik soal menghilangnya Abdul Aziz. Namun begitu, ia menerangkan ada profesionalisme yang harus ditunjukkan semua pemain agar mampu menunjukkan sisi permainan spesialnya, baik di dalam latihan maupun pertandingan. Dalam sepak bola, Anda bisa berbicara, menulis apapun di sosial media dan dimanapun itu. Tapi pada akhirnya sepak bola itu untuk profesional, siapa yang lebih baik di lapangan itu yang bermain. Untuk pemain, di latihan mereka harus membuktikan bahwa mereka pantas untuk dimainkan, tutupnya. Musuh dalam masalah besar, Persib ingin permalukan juara reguler series. Persib Bandung akan melawan Borneo FC dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 25 April 2024. Pelatih Persib, Bojan Hodak menilai jika kekuatan Borneo FC tetap sama meski beberapa pemainnya dikabarkan absen karena berbagai alasan. Karena hal tersebut, Bojan Hodak meminta agar anak asuhnya untuk waspada meski Borneo FC tengah pincang. Dalam 2 laga terakhir, Borneo FC menurunkan pemain lapis kedua. Hasilnya, Pesut Etam menderita kekalahan lawan Madura United 1-4 dan takluk 1-2 dari Arema FC. Namun, pelatih berpaspor Kroasia ini menilai di laga nanti Borneo FC bukan menurunkan pemain lapis kedua. Tim besutan Peter Huistra itu memang dilanda masalah karena beberapa pemain mengalami cedera. Itu bukan pemain lapis kedua tapi ada beberapa pemain yang cedera dan ketika ada yang cedera, pemain lainnya menggantikan dan tim mempunyai banyak pemain lainnya. Banyak tim bermasalah ketika ada pemain intinya yang mengalami cedera, jelasnya. Ia menargetkan kemenangan di pertandingan menyapu bersih 2 pertandingan sisa di regular series.
Selain lawan Borneo FC, Persib juga akan berhadapan dengan PSS Sleman, Selasa 30 April 2024. Untuk memenangkan pertandingan, target kami adalah ingin menang, tidak peduli siapa yang akan dihadapi. Saya pernah menyampaikan bahwa target pertama kami keluar dari zona degradasi dan kami melaju ke papan atas dan masuk ke 4 besar. Jadi untuk sekarang, kami ingin mengamankan posisi kedua, lanjut pelatih berusia 52 tahun ini. Di sisi lain, Hodak juga memastikan kondisi punggawanya saat ini prima. Sejumlah pemain inti yang tidak diturunkan sejak menit pertama dan dicadangkan saat Persib tumbangkan Persebaya Surabaya sudah kembali pulih. Semuanya oke, atmosfernya bagus setelah kami menang. Pemain yang cedera sudah kembali, kata Bojan. Pemain-pemain tersebut adalah Mark Klok, Stefano Beltrame, dan Beckham Putra Nugraha yang sudah bisa tampil pada laga sebelumnya meski sebagai pemain pengganti. Pasalnya sebelumnya, ketiga pemain ini mengalami masalah kebugaran karena baru pulih dari cedera. Rian Kurnia yang duduk di bangku cadangan di laga kontra Persebaya juga sudah dinyatakan siap. Rian sebelumnya mengalami cedera dan kemungkinan besar bisa tampil saat menjamu Borneo FC. Mungkin hanya Edo Febriansah yang belum siap tapi sudah menjalani perawatan. Jadi saya percaya bahwa untuk melawan Borneo dan di laga terakhir, termasuk babak Championship Series, kami akan melaju dengan kekuatan penuh, tegas Bojan. Dua pemain Persib dikudeta tim rival. Dua pemain Persib dikabarkan akan meninggalkan Persib di akhir musim ini. Tentu kalian sudah tahu berita tentang Kakang Rudianto yang berpeluang ke Bayangkara FC pada musim depan. Namun, bukan hanya Kakang, terdapat satu pemain lagi yang akan melepas seragam biru kebanggaan kita. Mengenai Kakang, Bojan Hodak dengan lantang menentang rencana Sumarji untuk memanggil pemain yang berstatus polisi untuk membantu Bayangkara ke Liga 1 pada musim depan. Proyek ambisius ini menurut Sumarji bertujuan hanya demi menjaga nama institusi kepolisian Republik Indonesia. Dengan begitu, Bayangkara FC bisa kembali tampil di Liga 1 di musim berikutnya. Bojan Hodak mengaku sebenarnya tidak mengetahui mengenai pernyataan Sumarji. Namun, dia memastikan keinginan itu sangat aneh. Saya tidak tahu, karena ini aneh dan saya tidak pernah melihatnya di negara lain. Jadi bagi saya tidak benar-benar mengerti, ungkap Bojan Hodak. Selain Kakang, satu pemain berposisi kiper dikabarkan akan ke tim promosi, PS Biak. Kiper yang dimaksud ialah Fitrul Dwi Rustapa. Kabar bakal angkat kakinya Fitrul Dwi Rustapa diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @persibtalk_id. Godaan sekaligus kabar itu muncul karena penjaga gawang kelahiran Garut 1995 itu minim menit bermain di Persib Bandung. Selain menit bermain, kans PSBS Biak memulangkan lagi Fitrul Dwi Rustapa ke tanah Papua juga diperkuat dengan durasi kontraknya yang segera usai bersama Maung Bandung. Fitrul gabung bersama Persib sejak 18 April 2022 dan kontraknya berakhir 2024, namun hingga sekarang belum ada kabar terbaru yang dikeluarkan oleh manajemen Persib Bandung.